Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan multi repair tutorial. Kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial cara pemasangan start stop engine di mobil Pajero Sport tipe Matic. Mobil ini masih menggunakan kunci bawaan pabrik. Jadi saya akan memberikan video tutorial cara pemasangan kabel-kabel dari modul start stop engine ke sistem perkabelan yang ada di mobil Pajero. Oke sahabat, dukung terus channel multi repair tutorial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda semua. Oke, kita review paket pembelian start stop engine. Biasanya paket pembelian itu ada 7 item. Untuk itu kita cek kelengkapan apa-apa yang ada dalam paket pembelian start stop engine. Ini yang pertama ada modul, kemudian ini kabel untuk soket besar, kemudian ini kabel untuk soket kecil, ini 2 buah antena penangkap sinyal, kemudian ini tombol start stop engine-nya, 2 buah remote, dan satu lagi ini tombol reset. Juga disertain panduan diagram cara pemasangan kabel-kabel dari modul ke kabel-kabel yang ada di mobil. Oke, kita lanjut dengan pemasangan kabel-kabel yang ada pada mobil. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan cara pemasangan kabel output dari modul start stop engine yang akan dihubungkan ke soket kunci kontak mobil. Letak dari soket kunci kontak mobil Pajero ini ada di setir sebelah kiri. Jadi ini soket kunci kontak dari mobil. Jadi sebelum kita memasang kabel output dari soket besar, ada baiknya kita melihat buku panduan diagram yang ada pada saat pembelian start stop engine. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kabel soket besar itu ada 6 kabel. Jadi kabel merah itu plus 12 volt, kemudian kabel hitam itu ground atau masa, kemudian kabel coklat itu on 2, kabel biru ACC, kemudian kabel kuning itu untuk start, kemudian kabel putih untuk on 1. Jadi kalau kita lihat diagram panduan itu rata-rata kabel yang diminta adalah jalur positif, kecuali jalur massa atau ground.
Untuk menentukan jalur positif, kita butuh alat bantuan tes pen DC. Jadi untuk menghindari kesalahan penyambungan, ada baiknya kita mengetes satu persatu kabel yang ada di soket kunci kontak. Jadi sebelum ngetes jalur yang ada di soket kunci kontak, ada baiknya kita melepas terlebih dahulu soket kunci kontak yang ada di mobil. Yang pertama, kabel merah ini adalah kabel positif 12 volt atau bisa dikatakan kabel positif standby. Jadi caranya untuk menentukan kabel positif 12 volt, kita cek dengan tes pen DC. Jadi ujung dari tes pen DC itu kita hubungkan ke minus atau masa mobil atau grounding. Jadi kita cek satu persatu di kabel soket kunci kontak. Di sini ada kabel warna biru strip putih, kemudian ada kabel biru strip merah, kemudian ada kabel biru strip hitam, kabel biru, dan satu lagi kabel merah strip hitam. Untuk menentukan jalur standby 12 volt, jadi kita menusukkan ke soket kunci kontak. Jadi kita melihat mana lampu tes pen yang hidup. Ini lampu tes pen hidup di posisi kabel biru strip putih. Berarti ini adalah jalur standby 12 volt. Berarti jalur kabel merah dari soket besar itu dihubungkan ke kabel biru strip putih di kunci kontak. Berikutnya kita mencari kabel ACC. Untuk kabel ACC caranya sama. Jadi tes pen dihubungkan ke masa, kemudian posisikan kunci kontak ke ACC, kemudian soket kunci kontak kita tancapkan terlebih dahulu, baru kita cek satu persatu. Kalau tes pen menyala, berarti itu adalah jalur ACC di mobil. Setelah soket kunci kontak kita tancapkan, kita tusukkan tes pen, ternyata tes pen hidup di posisi kabel warna biru, berarti ini adalah jalur ACC. Berikutnya kita mencari jalur positif on 1. Untuk
mencari jalur on 1, kita posisikan kunci kontak ke posisi on, kemudian kita tusukkan S-pen ke soket kunci kontak. Kita lihat di kabel mana tes pen menyala. Yang jelas biru ini sudah ada jalur ACC, kemudian biru strip putih ini jalur 12 volt, tinggal ada 3 kabel. Ternyata kabel biru strip merah, lampu tes pen menyala. Kabel biru strip hitam, ini lampu tes pen juga menyala. Artinya ini salah satunya adalah jalur on 1 atau on 2. Dan ciri khas untuk on 1, dia kalau kita posisikan kunci kontak ke on, dia menyala. Kemudian kunci kontak kita posisikan ke start, dia akan tetap menyala. Itu adalah jalur on 1. Kita coba tes satu-satu. Kita kontak, apakah lampu tetap menyala. Ternyata di jalur kabel biru strip merah di posisi on, tes pen mati, hidup. Kemudian di posisi kontak diputar ke arah starter, tes pen berkedip. Berarti ini adalah jalur on 2. Kita tes di jalur kabel biru strip hitam. Kalau tes pen tetap menyala pada saat kontak kita starter, berarti ini adalah jalur on 1. Oke, berarti kabel biru strip hitam ini adalah jalur on 1, kemudian kabel biru strip merah ini on 2, kemudian kabel merah hitam ini adalah starter. Oke, berarti untuk di soket kunci kontak kita sudah menemukan jalurnya semua. Tinggal kita menghubungkan ke kabel output modul. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Jalur output modul yang dihubungkan dengan soket kunci kontak ini untuk jalur 12 volt, ini dari modul kabel warna merah dihubungkan ke kabel biru strip putih. Kemudian jalur ACC, kabel biru dihubungkan ke kabel biru. Kemudian on 1 itu warna putih dihubungkan ke kabel biru strip hitam. Kemudian kabel on 2 itu warna coklat dihubungkan ke kabel biru strip
merah, kemudian kabel kuning start itu dihubungkan ke kabel merah strip hitam. Jadi di sini saya menggunakan soket T. Tujuannya supaya penyambungan kabel lebih rapi. Dan satu lagi, kabel output dari modul ini kabel warna hitam, ini adalah ground. Nanti saya hubungkan ke masa. Saya taruh di sini. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan cara pemasangan kabel soket kecil output dari modul. Ini ada 10 kabel. Jadi yang pertama ini adalah kabel biru. Ini adalah kabel output switch pintu. Yang diminta adalah kabel negatif. Jadi kita langsung membuka cover yang ada di pintu supir. Di sini ada 2 kabel. Jadi ada kabel warna hitam strip kuning dan kabel hitam strip merah. Jadi ada baiknya kita cek terlebih dahulu mana yang jalur positif dan mana jalur negatif. Kita butuh bantuan dari taspen DC untuk pengecekan jalur di switch pintu. Ini posisi taspen menyala di pin kabel hitam strip kuning, berarti ini jalur positif. Kemudian yang pastinya untuk kabel merah, hitam strip merah, ini adalah jalur negatif. Cara pengecekannya juga sama, jadi kepala taspen DC itu dihubungkan ke masa atau grounding dari mobil. Karena posisi jalur negatif sudah ketemu, di sini saya membuat kabel jumper warna biru dari jalur negatif switch pintu. Ini saya buat jumperan ke bawah dashboard mobil. Nah, ini kabelnya. Ini saya hubungkan ke soket kecil warna biru. Berikutnya kabel warna grey, ini handbrake, dan yang diminta adalah jalur negatif. Jadi di sini saya langsung menghubungkan dari handbrake. Ini saya buat campuran kabel. Kebetulan mobil ini jalur di handbrake ini jalur negatif dan hanya ada 1 kabel. Jadi saya buat campuran kabel warna hitam strip putih. Ini saya hubungkan ke kabel warna abu-abu di soket kecil. Oke. Kabel switch pintu sudah, kabel handbrake juga sudah. Kemudian berikutnya kabel oranye, ini kabel brake atau rem. Ini yang diminta adalah jalur positif. Jadi untuk di mobil Pajero ini, untuk jalur switch rem yang positif itu saya langsung sambungkan ke switch rem di atas pedal rem.
biasanya letaknya di atas pedal rem. Ini saya sambungkan, saya jumper kabel oranye. Ini di switch rem kabelnya warna biru strip oranye. Dan untuk memastikan apakah kabel switch rem ini benar, kita hubungkan lagi taspen DC ke massa, kemudian taspen kita tancapkan ke soket kecil warna oranye. Dan kalau benar itu adalah jalur positif switch rem, kita tekan pedal rem. Kalau lampu taspen menyala, berarti itu adalah jalur positif switch rem. Oke, taspen menyala, berarti betul itu adalah jalur positif switch rem. Berikutnya kabel warna pink, ini adalah alarm. Yang diminta adalah jalur negatif. Cuman untuk di mobil ini saya tidak fungsikan. Tapi kalau memang mau difungsikan, bisa langsung dihubungkan ke jalur negatif klakson. Kemudian kabel warna coklat, ini ada dua. Ini direction light. Ini artinya jalur untuk lampu sen. Jadi untuk jalur lampu sen ini kabel yang output dari modul ini warna coklat. Jadi boleh dibolak-balik sen kanan atau sen kiri. Jadi untuk di mobil ini saya menemukan jalur positifnya itu ada di blok nomor 2 dari kanan, di blok ini. Untuk pengetesannya, jadi kita posisikan kunci kontak di posisi on, kemudian kita tusukkan kabel ke soket. Kemudian kita hidupkan sen. Taspen tidak hidup. Kalau kita balik, oke, taspen hidup di posisi kabel hijau strip kuning. Ini adalah lampu sen kiri. Kemudian untuk sen kanan ini kabel hijau strip hitam. Oke, taspen berkedip-kedip setelah sen kita hidupkan, berarti jalur untuk sen kanan itu kabel hijau strip
strip coklat ya. Oke, kabel hijau strip coklat. Kemudian yang sen kiri ini adalah kabel hijau strip kuning. Berikutnya kabel hijau ini oil pump. Ini saya hubungkan ke kabel on 1. Jadi kabel hijau dari soket kecil ini nanti dihubungkan ke kabel on 1 di soket kunci kontak. Berikutnya kabel merah hitam, ini trunk output. Ini adalah kabel bagasi. Jadi untuk di mobil ini tidak saya fungsikan karena belum ada fitur otomatis bagasi. Jadi dari 10 kabel yang tidak saya fungsikan, ini adalah kabel bagasi dengan kabel alarm. Ini tidak saya fungsikan. Berikutnya ada kabel hitam putih strap hitam dan kabel putih. Ini adalah jalur lock unlock dari output modul. Untuk letak soket jalur lock unlock di mobil Pajero itu ada di bawah sebelah kanan dashboard. Jalurnya ada di soket nomor 4 dari bawah. Jadi ini jalurnya, jalur soket untuk lock unlock. Kebetulan saya sudah cek, ternyata di mobil ini untuk jalur lock unlock ini menggunakan trigger positif. Jadi untuk memastikan bahwa mobil ini menggunakan trigger positif, kita bisa menggunakan touchpen DC yang dihubungkan ke masa atau grounding. Jadi kita coba tes. Ini ada kabel biru strap hitam dan kabel biru. Jadi caranya touchpen kita tusukkan ke soket, kemudian kita tes dengan menggunakan remote kunci. Sebelumnya kita tekan dulu switch pintu. Coba kita tes dengan menekan tombol lock atau unlock yang ada di kunci. Kalau kita tekan lock, lampu touchpen hidup, berarti dipastikan bahwa ini adalah jalur positif dari dan kita coba satu lagi. Kita tes dan dengan menekan switch. Oke, kita tekan unlock, ternyata lampu touchpen hidup.
berarti dipastikan bahwa ini adalah jalur unlock, jalur positif unlock. Oke, kemudian yang jadi permasalahan dari modul itu, permintaannya adalah jalur trigger negatif lock unlock, sedangkan mobil ini menggunakan trigger positif. Jadi mau tidak mau kita harus merubah arusnya menjadi arus negatif. Sebenarnya bisa juga kalau kita lebih telaten untuk mencari trigger negatifnya. Tapi saya di sini mengakali dengan mengkonvert trigger positif menjadi trigger negatif menggunakan relay 5 kaki. Jadi saya membutuhkan relay itu 2 buah, yang satu untuk lock, yang satu untuk unlock. Oke, di sini saya sudah menyiapkan relay, 2 buah relay. Tujuannya untuk mengkonvert arus positif menjadi arus negatif atau trigger positif menjadi trigger negatif. Jadi di sini saya menggunakan 2 buah relay. Jadi satu untuk lock dan yang satu untuk unlock. Di sebelah kanan ini adalah relay untuk lock, kemudian di sebelah yang di sebelah kiri untuk lock, yang sebelah kanan untuk unlock. Jadi saya langsung praktek mengenai cara merangkai relay untuk merubah trigger positif menjadi trigger negatif. Jadi di relay itu ada 5 kaki. Jadi ada kaki 86, 87, 85, 87A, 30. Jadi demikian juga di relay yang unlock itu sama, ada kaki 86, 87, ini 87A, 85, 30. Jadi untuk kaki 87 dengan kaki 85 itu kita gabungkan. Jadi kaki 85, 87, 87, 85 ini kita gabungkan jadi satu. Ini nanti disambungkan ke kabel positif 12 volt. Kemudian untuk kabel dari output mobil, ini kabel sudah saya potong. Jadi kabel di atas ini adalah kabel yang mengarah ke central lock pintu. Yang di bawah ini adalah kabel dari soket mobil. Jadi rangkaiannya untuk kabel yang dari soket mobil ini disambungkan ke kaki relay kode 87A yang tengah. Demikian juga sebaliknya untuk jalur locknya juga disambungkan ke tengah. Kemudian kabel yang menuju ke central lock pintu ini disambungkan ke kabel di kaki relay kode 30 yang bawah.
Kemudian kabel yang ke output modul itu diambil dari kaki relay nomor 86. Demikian sebaliknya. Untuk unlocknya juga kaki 86. Jadi untuk ke output mobil ini kabel lock warnanya putih. Kemudian unlock ini kabel warna putih strip hitam. Oke, saya lanjutkan pemasangannya. Sebelumnya, setelah kita rangkai seperti ini, ada baiknya kita isolasi supaya lebih aman dan mobil tidak terjadi konsleting. Pemasangan kabel-kabel dari modul start stop engine di mobil Pajero Sport tipe Matic sudah rampung. Jadi nanti kita tinggal memasang cover bawah dashboard, kemudian cover kunci kontak, kemudian baru kita pasang cover untuk tombol start stop engine. Jadi sebelum pemasangan cover start stop engine, saya memberikan saran untuk soket kunci kontak yang bawaan asli mobil ini dilepas. Jadi semua sudah diatur dari modul start stop engine. Kemudian jangan lupa menyiapkan kunci duplikat. Jadi saya sudah menyiapkan kunci duplikat yang dipatahkan, yang dipotong. Jadi ini nanti kita masukkan ke lubang kunci kontak, kemudian nanti diputar di posisi ACC supaya setir mobil itu tidak terkunci atau lock. Kemudian saya mengingatkan juga bahwa mobil Pajero Sport ini ternyata menggunakan immobilizer. Jadi di kunci kontak ini ada namanya immobilizer. Ini berfungsi untuk mendeteksi kunci. Jadi di dalam kunci original itu ada chip. Ada chip yang berfungsi untuk mendeteksi dari immobilizer. Jadi ini nanti kita letakkan di samping kunci kontak duplikat. Jadi perlu Anda ketahui, tanpa chip ini mobil tidak akan bisa starter karena immobilizer tidak mendeteksi. Dan posisi peletakannya harus tegak lurus. Jadi nanti posisinya harus tegak lurus, jangan melintang dan jangan diletakkan seperti ini. Ini immobilizer tidak akan mendeteksi. Jadi tegak lurus dengan kunci. Oke. Mungkin sampai di sini video tutorial saya cara pemasangan start stop engine di mobil Pajero Sport tipe Matic. Mudah-mudahan dengan Anda menonton video ini Anda bisa melakukan sendiri. Jangan lupa klik tombol subscribe
like and share, dukung terus channel Multi Repair Tutorial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Ada pepatah mengatakan sebuah ilmu itu mahal harganya, tapi bagi saya berbagi ilmu itu adalah satu kebahagiaan tersendiri. Sekian dari saya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.